Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, kembali lagi bersama kami Iksa Pos, Insan Cendekia Sambas Podcast. Dimana pada episode kali ini, saya Muhammad Ruli Ali Fahri Budiono selaku host akan mengajak teman-teman untuk berbincang-bincang seputar organisasi di Man Insan Cendekia Sambas. Nah, tentunya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada dua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, mereka merupakan tokoh-tokoh dari kalangan siswa yang terpilih sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di Man Insan Cendekia Sambas, di kalangan siswa tentunya. Nah, mungkin langsung saja kita kenalan dengan siapakah mereka ya, dengan dua orang tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Abang. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulidin selaku Ketua OSIM di Man Insan Cendekia Sambas tahun periode 2023-2024. Saya sendiri berasal dari Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Usia saya sekarang 16 tahun dan saya sekarang menduduki kelas 11 di Man Insan Cendekia Sambas. Dan saya juga termasuk di angkatan ke-7 di Man Insan Cendekia Sambas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Namira Kafa, biasa dipanggil Rana, dan saya di sini menduduki jabatan sebagai Ketua MPS tahun periode 2023-2024. Saya sendiri berasal dari Kota Pontianak dan berusia 16 tahun. Saat ini saya sama seperti Reski menduduki kelas 11, tepatnya saya dari kelas 11C, dan saya juga bagian dari angkatan 7 Man Insan Cendekia Sambas. Nah, tadi kan kita sudah kenalan dengan dua narasumber kita. Nah, saya panggil yang ketua OSIM kita nih Reski, yang selanjutnya ketua MPS kita Rana. Nah, Reski dan Rana kan sekarang udah kepilih nih jadi ketua OSIM dan ketua MPS Man Insan Cendekia Sambas. Sebelumnya itu apa sih yang menjadi alasan kalian berniat untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIM dan ketua MPS? Mungkin bisa dimulai dari Bang Reski. Baiklah, karena sekarang kan saya sudah kelas 11 dan di kelas 10 kemarin saya juga menjadi bagian dari Oskasa di Man Insan Cendekia Sambas. Namun selama masa saya menjabat jadi Oskasa, saya menemukan beberapa hal yang istilahnya tuh bisa dilakukan secara lebih maksimal. Namun pada saat itu dilakukannya tidak semaksimal yang diharapkan. Dan terdapat juga beberapa hal yang sangat bisa untuk dikembangkan ke depannya. Nah, karena hal itulah terlintas di pikiran saya tuh gini, saya jadi termotivasi untuk Oskasa ke depannya, untuk Oskasa periode setelahnya alias periode sekarang. Oskasa tuh bisa jauh lebih maksimal dan bisa berkembang dari Oskasa sebelumnya. Bukan artinya Oskasa sebelumnya tidak maksimal, tapi Oskasa tahun ini tuh harus bisa lebih memaksimalkannya dan bisa jauh lebih berkembang gitu. Dan di situ saya pikir saya harus bisa mewujudkan hal itu. Karena hal itulah saya sangat termotivasi untuk menjadi ketua OSIM di Man Insan Cendekia Sambas. Jadi karena ada hal yang dalam tanda kutip kurang maksimal dilaksanakan, jadi Reski pengen Oskasa tahun ini tuh lebih maju lah bahasanya kan dari sebelumnya. Nah, itu kan alasan dari Reski. Nah, kalau Kak Rana sendiri itu alasan ngapa sih harus jadi ketua MPS gitu? Sejujurnya sama seperti Reski, saya juga di periode sebelumnya saya menjabat dan alhamdulillah termasuk di posisi inti dari OSIM itu sendiri, yaitu wakil ketua MPS. Nah, dari posisi saya di situ tuh di inti itu, saya merasa saya tuh dapat banyak banget pembelajaran dari Bang Zaki Fahmi, Bang Diandra, Kanisa, Bang Miftah Rizky. Dan kalau saya ndak ngelanjutinnya di periode sekarang ini, terus ilmunya mau dikemanain gitu. Saya mikirnya gitu, dan saya rasa banyak pesan-pesan dari Bang Zaki Fahmi, dari Bang Miftah Rizky yang nunjukin bahwa periode selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan yang saya mendapat evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gimana untuk supaya lebih baik lagi ke depannya. Alasan saya menjadi ketua MPS, saya menyalonkan diri karena saya ingin mewujudkan harapan-harapan dari senior sebelumnya, dan juga ya ketua MPS ini termasuk salah satu goal saya di Man Insan Cendekia Sambas. Makanya saya benar-benar berjuang dari kelas 10 mendaftar sebagai MPS, dan alhamdulillah akhirnya saya mewujudkannya menjadi ketua MPS. Insyaallah melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Keren banget alasannya kan. Nah, ini kan tadi udah saya nanyain alasan kan. Nah, setelah jadi itu tuh apa sih benefit yang bahasanya lebih
bukan menguntungkan sih, benefit lah pokoknya yang didapatkan oleh Reski dan Rana? Kalau dari saya sendiri, yang pastinya ada pengajaran-pengajaran yang saya nggak dapet itu di teori. Saya nggak bisa memahami itu kalau saya nggak turun langsung ke lapangan. Misalnya berorganisasi, bersosialisasi dengan orang, belajar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian juga selain pengajaran yang saya dapat sebagai pengalaman saya di organisasi, saya juga dapat pengajaran tadi dari senior-senior saya. Evaluasi dari mereka, contoh-contoh melakukan hal-hal di masyarakat itu gimana sih lewat mereka terlebih dahulu. Dan pengajaran itu tuh bukan pengajaran yang disampaikan oleh mulut, tapi yang kita sadari sendiri, yang kita pahamin sendiri. Selain itu, benefits menjadi ketua MPS sendiri itu buat saya ya sebagai salah satu tempat buat saya juga. Saya suka melakukan sesuatu. Saya punya ide, saya punya hal-hal yang ingin saya lakukan, dan saya rasa dengan menjadi ketua MPS banyak hal yang bisa diwujudkan dengan itu. Saya menggerakkan teman-teman saya untuk mewujudkan mimpi kita bersama, nyatuin pikiran supaya lebih baik lagi ke depannya, terutama di Oskasa. Seperti itu ya. Kalau Bang Reski sendiri, benefit yang didapatkan ketika menjadi ketua OSIM di Manisan Cendekia Sambas? Baiklah, benefit yang saya dapatkan, yang pertama pengalaman baru, lalu yang kedua tuh kewajiban dan tanggung jawab saya sudah pasti bertambah. Kewajiban untuk merubah diri menjadi lebih baik agar bisa menjadi contoh untuk seluruh siswa-siswi di Manisan Cendekia Sambas ini. Dan yang ketiga, hak saya dalam bersuara itu lebih, dan untuk menggerakkan seluruh anggota dan siswa-siswi Manisan Cendekia Sambas demi mencapai tujuan yang satu. Berarti kan yang pertama tuh pengalaman, yang kedua kewajiban dan tanggung jawab, yang ketiga tuh haknya lebih bertambah. Nah, mungkin dari Bang Reski sendiri kan, karena ketua OSIM tentunya punya target ya kan di Oskasa. Oskasa tahun ini tuh targetnya tuh apa sih Bang yang mau dicapai? Jadi target saya di Oskasa ini yang pertama menjaga dan meningkatkan nama baik Oskasa demi memaksimalkan kegiatan yang ada di madrasah maupun luar madrasah. Lalu yang kedua, menjadikan Oskasa ini rumah bagi para anggotanya. Kalau anggota udah nyaman kan, jadi mereka tuh dengan sangat luas berekspresi. Jadi istilahnya Bisa memberikan yang terbaik. ya bisa memberikan yang terbaik untuk Oskasa dan madrasah kita. Ya benar sih, kalau anggota udah enak, kalau anggota udah nyaman dalam berorganisasi, tentunya organisasi tersebut bisa berkembang. Nah, bicara soal anggota ya kan, kemarin tuh setelah pemilihan ketua OSIS pasti ada perekrutan anggota. Nah, kita biasa perekrutan anggota tuh tugasnya MPS. Sekarang kita tanyakan ke ketuanya. Kemarin tuh pemilihan anggota, perekrutan anggota baru di MPS dan Oskata tuh tahun ini seperti apa Kak? Sejujurnya untuk titik awalnya tetap sama. Mereka harus nyiapin apa sama. Bagi siswa-siswi yang ingin mendaftar sebagai anggota Oskasa ataupun anggota MPS, mereka tuh harus nyiapin semacam CV atau curriculum vitae, isinya tentang diri mereka sendiri, narasi, biodata mereka, alasan mereka mendaftar, visi misi mereka, dan program kerja mereka untuk menjadi bagian dari OSIM di Manisan Cendekia Sambas. Tapi itu tahapan selanjutnya yang agak beda. Kalau perekrutan anggota MPS, karena MPS ini kan posisinya bisa dibilang sebagai pengawas dari kinerja Oskasa. Jadi setelah pengumpulan narasi itu tuh mereka melewati tahap namanya wawancara. Ada tahap wawancara sama ketua MPS sebelumnya, dan ada juga wawancara bersama pembina OSIM yang sebelumnya. Nah, itu buat yang MPS. Hasilnya tuh bakal didiskusiin antara antara pembina dan juga antara ketua MPS yang sebelumnya. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi MPS per kelas. Nah, per kelasnya ini kelas 10 dan kelas 11 aja. Terus kalau buat perekrutan anggota Oskasa, berdasarkan CV yang berisi visi misi mereka, program kerja mereka, itu tuh akan ada namanya rapat penentuan anggota sekitar 2 atau 3 kali. Yang anggota rapat itu tuh ada inti MPS dan Oskasa yang sebelumnya, MPS yang baru, MPS yang tahun sebelumnya juga, kemudian koordinator divisi dari periode yang sebelumnya. Di situ mereka rembuk, mereka menyatukan pikiran mereka untuk menentukan siapa nih kira-kira anggota yang cocok di divisi ataupun menjadi bagian dari Oskasa selanjutnya.
oh dia bisa nih masuk Oskasa nih, dia bakal jadi anggota yang keren, yang hebat tuh. Mereka yang nentuin, mereka yang diskusiin sebelum akhirnya nanti disampaikan, di-ACC-kan ke sekolah lewat pembina dan juga wakil kesiswaan. Berarti untuk perekrutan anggota Oskasa dan MPS tuh perbedaannya hanya di kalau MPS tuh ada wawancaranya dulu, Ada wawancaranya ke anggota. lagi, ya. Kalau untuk yang anggota OSIM tuh dia ada rapat, bahasanya kayak rapat buat siapa sih yang bakalan menjadi bagian. cocok begitu kan? Ya benar banget. Yang punya kemampuan, skill. Karena di Oskasa itu selain mereka harus bahasanya bisa masuk, mereka juga harus punya skill kan, punya Ya. basic bahasanya. Punya skill, punya basic, punya kemampuan berorganisasi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah perekrutan udah pasti Oskasa pelantikan. Nah, Oskasa nih kan Insan Cendekia Sambas nih kan jadwalnya tuh padat banget. Terus anggota Oskasa tuh ndak sedikit. Nah, gimana mungkin antara waktu sekolah dan waktu asrama tuh pasti ada jadwal sendiri. Nah, gimana sih tips dari Reski dan Rana terkait membagi waktu antara organisasi, sekolah dan asrama? Karena kita kan boarding school. Mungkin Bang Reski. Jadi seperti yang kita tahu, di Man Insan Cendekia Sambas nih jadwalnya memang sangat padat. Tapi di balik itu semua sudah ada jadwalnya. Dari jam di RKB, di jam di asrama itu kan sudah ada jadwalnya. Udah terbagi bahasanya Iya. gitu kan. Dari ndak pukul sekian sampai pukul sekian harus ngapain itu udah ada tuh. Jadi harusnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tidak mengganggu kegiatan yang ada di asrama. Gitu. Misal ada kegiatan apa ya? Kegiatan Di sekolah misalnya. kayak ada acara-acara lomba atau segala macam tuh kan. Itu bisa kita adain sore karena di jam asrama tuh ndak, Ada kegiatan. sore itu free gitu. Oh berarti semuanya itu udah tersusun rapi antara ini udah disusun bahasanya udah tertata di Ya. jam sekian sampai jam sekian itu khusus di RKB nggak Ya. boleh diganggu. Ya. RKB ruang kegiatan belajar nggak boleh diganggu gugat. Terus di asrama dari jam sekian sampai jam sekian bahkan sampai malam kan Ya. itu udah tertata nggak boleh dan bahasanya kita kalaupun mau melakukan kegiatan Oskasa Ya. itu cari waktu yang nggak mengganggu Ini, waktu itu. seandainya memang ada kegiatan itu pun udah disetting sebagai gimana biar nggak ganggu jam-jam wajib kita di asrama dan di jam sekolah gitu. Ya. Kak Rana, tips dari Kak Rana. Kalau saya pribadi ya, Ya. ada dua hal yang perlu diingat. Tadi yang pertama, semua udah dijadwalin baik di sekolah maupun di asrama. Yang kedua, ada satu hal yang harus dipegang dari awal. Kalau kita udah mendaftarkan diri sebagai Oskasa, kita harus rela berkorban. Kita kan rela berkorban tidak cuma waktu istirahat, tidak cuma waktu belajar, waktu di asrama, tapi juga waktu istirahat kita. Kita harus bisa pandai-pandai atur waktu sendiri. Misalnya kita kegiatan nih sorenya atau paginya atau bahkan ngambil jam belajar misalnya untuk persiapan, itu tidak bisa kita hindari kan kadang. Tapi kita tidak bisa diam aja. Oh ya udahlah izin, bagus nih, nggak bisa. Kita harus bisa ganti ketertinggalan kita di pelajaran tersebut yang mau nggak mau mengorbankan waktu istirahat kita. Misal pas jam kos yang lain santai-santai atau yang lain santai-santai, kita harus cari kesempatan. Oh, tugas mana nih yang belum aku kerjain? Karena bisa jadi saat waktu istirahat kayak waktu sore, teman-teman yang lain istirahat, ternyata kita kegiatan. Jadi kita yang harus bisa menempatkan diri kita sendiri, kapan waktunya ini, kapan waktunya itu. Tapi tetap prioritas yang pertama itu belajar. Organisasi itu pesan dari ibu saya sendiri, organisasi itu tambahan pengalaman buat persiapan ke dunia masyarakat. Tapi tetap untuk bisa memberikan kontribusi ke masyarakat, kita perlu berilmu dulu, perlu belajar dulu. Jadi tetap harus mengutamakan belajar juga. Iya, benar memang benar. Kita utamakan belajar, organisasi itu cuma plusnya doang. Ya. Nah, bicara plus tuh. Saya dengar nih di Oskasa sekarang ada plus juga. Plus apa? Penambahan divisi. Nah, itu saya dengar nama divisinya itu divisi Grand Ambassador Maniksa ya kan. Nah, itu saya menanya ke Bang Reski karena beliau yang mengetuai organisasi Oskasa maksudnya. Nah, ini tugas sebenarnya, wewenang sebenarnya dari divisi Grand Ambassador Maniksa tuh apa sih, Bang? Nah, untuk tugas Grand Ambassador ini
Nah, untuk tugas Grand Ambassador ini sendiri sebenarnya dia ini terbagi jadi tiga tim lagi gitu. Yang pertama ada Bujang Dare, yang kedua ada Grand Student Ambassador dan Education and Art. Jadi tugas mereka tuh sebenarnya tidak jauh beda, cuman ada kespesialan di masing-masing kelompok tersebut. Kalau Bujang Dare itu tugasnya memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sambas kepada siswa-siswi di Maninsan Cendekia Sambas. Karena sebagaimana yang kita tahu, di Maninsan Cendekia Sambas nih siswa-siswinya tidak cuma dari Sambas, ada yang dari Pontianak, Singkawang, Sanggau, ya kan? Iya, Untuk Sibau, Melawi, Sintang, jauh, luas itu. Jadi tugas mereka tuh sebagai garda terdepan memperkenalkan budaya-budaya asli daerah Sambas ke seluruh siswa-siswi Maninsan Cendekia Sambas. Nah, lalu ada yang namanya Green Student Ambassador. Mereka nih tugas mereka istilahnya yang paling peduli dengan lingkungan sekolah, Kebersihan. terkait kebersihan dan sampah gitu. Jadi tugas mereka nih Menjadi penggerak lah ya buat ya teman-temannya. menjadi penggerak masalah sampah tadi. Dengan tujuan tuh menjaga lingkungan Maninsan Cendekia Sambas agar tetap bersih. Lalu yang ketiga ada namanya Education and Art. Tugas mereka nih lebih ke istilahnya mengedukasi siswa-siswi Maninsan Cendekia Sambas. Dan cara mereka mengedukasi tuh ndak kayak guru-guru, ndak masuk kelas ngajar gitu, ndak, tapi mereka mengedukasi ini dengan cara mereka sendiri. Itu dengan proker-proker yang telah mereka susun. Gitu. Oh, jadi divisi duta ini sebenarnya itu memudahkan duta-duta untuk menjalankan proker-proker Ya, yang ada karena mereka buat. gini, karena sebelumnya tuh duta-duta tuh memang bagian dari Oskasa, cuman divisinya tuh tidak dipisah. Terpecah gitu Ya, jadi yang duta nih perannya dua, jadi duta dan jadi anggota jadi Oskasa gitu. Jadi mereka tuh kayak Kurang bisa fokus lah. ya Kurang bisa. antara mau menjalankan proker di divisi dengan proker di duta. duta. Oh, jadi kayak ada yang sejalan, ada yang enggak gitu ya kan. Jadi Makanya perlu dibuat divisi baru. ya makanya sekarang tuh dibuat divisi baru agar mereka bisa lebih fokus dengan tugas mereka. Oh, gitu. Duta nanya divisi udah, nanya target udah, nanya cara perekrutan udah. Oh ya, ini yang paling penting. Sebagai ketua MPS dan sebagai ketua OSIM, tentunya selain punya target, ya punya harapan. Nah, harapan kedepannya untuk Oskasa dan MPS alias OSIM di Maninsan Cendekia Sambas itu apa sih? Maksudnya apa harapannya? Nah, gitu. Mungkin dari Karana. Sebenarnya harapan saya nih sejalan sama salah satu targetnya Reski tadi, yang kedua dengan menjadikan Oskasa di rumah keluarga baru buat anggota-anggotanya. Jadi saya benar-benar mengharapkan keterbukaan dari setiap anggota. Jadi itu semuanya ngerasa kita ini bisa saling bantu, kita bisa saling kerjasama, kita bisa saling nguatin. Kalau ada yang capek, kita bisa saling motivasi, kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Jadi harapan saya sendiri di MPS dan di Oskasa yang kami berdua pimpin, kami ingin membangun suasana yang seperti itu. Jadinya kedepannya harapan kami setelah selesai dari Oskasa ini selesai pun, periode ini pun selesai, kita tetap bisa nih, tetap jadi keluarga, tetap saling mengenal, tetap saling membantu satu sama lainnya. Tidak akan pernah putus hubungan keluarga itu nantinya. Ini salah satu harapan saya, dan tentunya tanggung jawab juga yang saya rasa sebagai tanggung jawab saya juga, bahwasannya Oskasa tahun ini harus bisa jauh lebih baik lagi, harus bisa berkembang, harus bisa nih menjalankan pesan-pesan dari senior-senior yang sebelumnya yang sudah pernah, sekarang sudah fokus dengan jalannya di kelas 12 ataupun persiapan mereka di dunia kuliah nantinya. Itu kalau saya sih. Nah, kalau saya tidak jauh beda dengan target yang telah saya sampaikan tadi. Ada dua. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan Oskasa, nama baik Oskasa. Dan yang kedua tuh yang paling penting, kurang lebih seperti kata Rana tadi, dengan membangun rasa kekeluargaan di Oskasa. Itu karena memang istilahnya sangat-sangat kita butuhkan dalam suatu organisasi. Chemistry Ya. Keterikatan. Dan yang kedua tuh kan membangun rasa kekeluargaan di antar anggota gitu. Karena kalau
udah ada rasa kekeluargaan tuh, udah ada chemistry gitu, istilahnya sangat-sangat membantu kita gitu. Ngapa-ngapain tuh lebih koordinasinya Iya, lebih enak gitu ya karena kan. udah ada chemistry. Udah nyaman satu sama Jadi lain. apalagi antara misalnya adik kelas kan ada yang jadi oskasa, dia mau koordinasi kawan kelas tuh kalau nggak ada rasa kekeluarganya pasti kayak Takut Canggung. lah, Ya. gak enak, ganggu nggak ya, apa segala macam. iya bener. Dan kalau itu semua udah terwujud tuh, kita bakal lebih mudah buat nyatuin tujuan. Karena yang paling penting tuh tujuan kita tuh bisa satu gitu di dalam satu organisasi. Kalau tujuannya ada yang ke sini, ada yang ke sini, itu kan istilahnya percuma. Ya Bercabang ngapain gitu iya. ya. Ya ngapain jadi organisasi orang bercabang gitu Iya. ya. Dan harapan saya juga karena udah diamanahkan menjadi ketua OSIM kan, untuk saya pribadi, harapan saya itu saya bisa menjaga tanggung jawab ini, saya bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan bukan cuma saya, untuk semua oskasa, karena seluruh anggota oskasa itu orang-orang terpilih yang sudah diamanahkan. Jadi harapannya yang paling utama tuh membentuk dan membangun dimana rasa kekeluargaan itu terasa di organisasi gitu ya. Benar-benar. Jadi dari ketuanya aja udah satu kepala, bahasanya sama-sama punya Udah bisa tujuan yang tujuan sama. sama, Ya, gitu. punya tujuan Ya. sama. Nah, saya juga berharap Oskasa tahun ini itu lebih wow, bisa menampilkan hal-hal baru gitu kan. Ya, tak terasa kan. Tak terasa kita udah berada di penghujung pembahasan obrolan-obrolan yang mungkin sedikit menambah pengetahuan kita terkait organisasi di Maninsan Cendekia Sambas. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Ketua SIM Reski Maulidin dan Kak Rana selaku Terima kasih Ketua kembali. MPS. Ya, saya selaku host juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin menyinggung beberapa orang. Mudah-mudahan enggak. Dan saya terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih juga telah mensubscribe, dan jangan lupa ya subscribe semua akun resmi dan ikuti semua akun resmi Maninsan Cendekia Sambas untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya terhangat terkait Maninsan Cendekia Sambas. Saya selaku MC dan host pada malam hari ini, juga rekan-rekan kru yang bekerja di belakang layar mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maniksa berprestasi mandiri Islami. Dadah. Bye guys.